Kasih bos.
segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa malam hari ini kami boleh ada berkumpul di tempat ini dalam ibadah penghiburan yang kami lakukan bersama. Bila Tuhan yang menolong memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan berakhirnya, Roh Tuhan yang boleh bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh rekannya Pak Bupan. Namun sebelum itu kita bersama-sama memuji Tuhan, penolong yang selalu setia.
yang baru ini mungkin terakhir kali kami akan memimpin di tempat ini, karena berhubung kemarin saudara kita kehilangan orang tua tercinta di semasa kepengurusan kami, dan kami tidak bisa meninggalkan itu. Kami harus menyelesaikannya sampai saat ini. Jadi puji nama Tuhan, mungkin kita sudah mendengar kabar tentang saudari kita atau kakak kita, Kak Fitri, di tanggal berapa ya Kak? 1 Agustus. Nah jadi mungkin udah beberapa hari ya kehilangan orang tua tercinta. Jadi kami mohon maaf, kita baru bisa melaksanakan ibadah penghiburan malam ini. Semoga ini tidak menjadi penghambat semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ya saya juga tidak bisa menghibur dengan kata-kata karena saya juga manusia. Oke, tapi kita mencoba merenungkan firman Tuhan. Kalau saat ini ada orang yang bertanya, misalnya kita sedang mengalami duka ya, kenapa sih saudara menangis ketika kehilangan seseorang? Kenapa kita menangis? Sedih, merasa kehilangan. Ya lebih jawabannya lebih detail lagi. Kenapa kita harus sedih gitu loh? Kenapa? Oke, lihat apa? Karena merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Oke, masih belum bisa memberi yang terbaik. Ada yang dari cewek? Dari Tiara apa? Kenapa kita harus sedih? Tapi karena kita mengasihi. Kalau dari Tiara apa? Hah? Karena kehilangan belahan jiwa. Haleluya. Ya, semuanya pasti kita punya alasan ya tersendiri. Kenapa kita harus bersedih? Ya karena mungkin dia adalah orang tua saya, dan saya nggak mungkin memiliki dia lagi di dunia ini, dan saya tidak berjumpa dengan mungkin orang tersayang, orang tua, sahabat, teman, apalagi adik dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang duka, yang pertama yang kita alami itu pasti sedih. Atau ada yang ketika saudara yang meninggal atau orang tua yang meninggal, ada yang senang ketawa, ada yang yes sudah meninggal, ada seperti itu ya. Pasti enggak ya. Nah jadi teman-teman, ya kalau kita bersedih itu memang wajar, karena kita juga manusia yang hidup dalam apa? Ya kesedihan, kesenangan, bahagia, sama aja. Nah, jadi pada saat ini, namun banyak orang-orang di luar sana, bahkan termasuk kita, ketika kita mengalami duka, kita terlalu berlarut dalam kesedihan itu. Karena tadi alasannya karena dia adalah orang tersayang saya. Tetapi pernahkah kita bertanya? Atau pernahkah kita berpikir? Atau pernahkah kita merasa bersedih karena diri kita yang masih tinggal di dunia? Nah, ketika suatu saat saya mendengar berita dari keluarga yang termasuk saudara ya telah meninggal, yang saya sedih karena udah nggak ada lagi, tapi saya sedikit berpikir, ya Tuhan, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita yang tinggal ini? Apakah kita ketika meninggal dengan keadaan baik-baik saja? Apakah kita meninggal dengan cara yang mungkin kita sakit terus ya lalu meninggal? Atau kita meninggal karena dibunuh? Atau kita meninggal karena tidak dengan layak? Ada orang-orang di luar sana yang meninggal karena kecelakaan, karena pembunuhan, karena perselisihan. Disinilah kita menarik rasa bersyukur. Ketika keluarga kita meninggal dalam keadaan mungkin kita masih
masih melihat dia terbaring, kita bersyukur dia meninggal di depan mata kita. Jadi kesedihan diubah menjadi ucapan syukur. Ada amin? Amin. Haleluya. Cuma cowok-cowok yang semangat. Ada amin cewek-cewek? Amin. Haleluya. Belum siap kehilangannya, benar. Oke. Nah, jadi pada saat ini kita akan melihat bagaimana Paulus menceritakan kisah bagaimana ketika kita meninggal itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Kita akan membacanya bersama-sama. Sudah mendapatkan? Amin. Kita akan membacanya bersama-sama setelah saya membacakan judul perikop. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 1, 2, 3. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Pada saat ini surat 2 Korintus ini mungkin kita sudah mengenal siapa yang penulisnya, yaitu Paulus. Dia menceritakan ini ketika dia sedang dalam penderitaan. Dia sedang dalam penganiayaan atau nyawanya terancam karena Injil. Ketika saat itu Paulus mengambil sebuah tindakan bahwa nyawa di dunia ini adalah hanya sementara, tetapi yang kekal itu adalah apa yang kekal? Roh yang kembali kepada Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, ketika Paulus mengalami penderitaan, dia tidak takut dengan ancaman dunia, tetapi yang dia percayakan adalah dia memiliki pengharapan kepada Tuhan pada kekekalan dan di akhir zaman. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Puji nama Tuhan kalau kita masih bisa memahami hal ini. Kemah, tahu ada yang nggak tahu kemah? Kemah itu bagaimana? Kemah kayak gubuk gitu ya. Kemah gak selamanya berdiri seperti kemah. Ya, pasti ada contohnya ini, rumah ini. Ya, pasti mungkin nanti suatu saat nanti akan runtuh, akan roboh. Seperti itu kehidupan kita. Seperti kemah. Tidak selamanya kita akan hidup. Jadi Paulus menegaskan bahwa ketika kematian bukan melarang kita untuk sedih, tetapi lebih ke pengharapan. Kemanakah kita setelah meninggal? Nah, jadi kemah diibaratkan seperti hidup kita. Hidup kita adalah sementara. Jadi pada saat ini Paulus mengajak kita. Mungkin pada saat ini kalau kita masih hidup di dunia, kita masih sakit-sakitan, kita masih menderita, kita masih sengsara, kita masih konsekuensi dari penos, kita masih hidup dalam dosa. Itu penderitaan kita di dunia. Tetapi pada kekekalannya adalah pengharapan. Apakah kita percaya ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah mengakhiri, ketika kita sudah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, apakah kita pergi ke surga atau kemana? Tadi Bu Julita sempat membahas kemanakah kita akan pergi setelah meninggal? Kemana kita akan pergi setelah meninggal? Surga. Ya, kita orang percaya pasti bilangnya ke surga. Tapi pertanyaannya, mendapatkan surga itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Ya, ada hal yang kita lakukan di dunia ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Jadi, ketika kita kehilangan seseorang, tidak salah ketika kita sedih, karena kita masih manusia. Tidak salah ketika kita berlarut dalam kesedihan. Tetapi salahnya ketika pengharapan kita putus kepada Tuhan. Maksudnya ketika pengharapan kita berhenti di saat orang yang kita sayangi telah meninggalkan kita. Jadi
buat kakak kami Kak Fitri. Ya, kesedihan boleh aja, tetapi jangan terlalu dalam kesedihan. Tetapi milikilah pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah tujuan kita, tujuan akhir hidup kita. Jadi pada saat ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, bukan karena orang yang meninggalkan kita, tetapi hidup kita. Apakah ketika saya meninggal ada nggak orang yang menangis saya? Atau ketika saya meninggal saya diketawain? Atau ya kayaknya udah itu ya. Ketika saya meninggal saya dihiasin sama teman-teman saya. Kenapa? Karena teman-teman di kampung ini benar ya. Di kampung ketika ada orang yang meninggal di kampung kami, di dusun kami, orang ini ketika dia di dunia dia sangat jahat, membunuh, melakukan hal yang jahat, dan banyak hal yang diperbuatnya. Ketika dia meninggal, nggak ada yang menangis. Tahu nggak yang dibilang apa? Yang dibilang orang apa? Puji Tuhan, tidak ada lagi yang membuat kejahatan. Bagaimana dengan itu? Jadi pada saat ini, kalau kita masih hidup di dunia ini, marilah kita merenungkan kehidupan kita. Apa yang kita tinggalkan di dunia? Kesan apa yang kita tinggalkan di dunia? Kesan apa yang kita tinggalkan kepada keluarga kita? Kesan apa yang kita tinggalkan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita? Atau kenakalan kita yang kita tinggalkan kepada orang tua kita? Nah, jadi ketika kita memiliki orang tua, saya juga masuk, saya masih punya orang tua. Apa tugas kita sebagai anak? Yaitu ketika kita berdoa di sini memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Selagi mereka masih ada, ya kita baik-baiklah, jangan nakal-nakal. Kalau kita sudah dipercayakan di SCT ini, mari kita menjadi contoh bagi keluarga kita. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Jadi pada saat ini marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kemanakah kita ke depan? Kemanakah kita setelah meninggal? Jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu kemana kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari milikilah harapan di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Jadi pada saat ini, berdemikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah ketika saudara, keluarga, sahabat, orang tua kita meninggal, boleh sedih, tetapi tetaplah ajak mereka untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dan saat ini kita dari mahasiswa ada rasa kebersamaan, rasa persaudaraan dari kita semua untuk Kak Fitri. Jadi jangan dilihat dari besarnya, tetapi lihat dari dalam kebersamaan kita semua. Jadi saya undang Kak Fitri untuk ke depan. Puji nama Tuhan, bisa langsung. Oke, doa dulu. Untuk makin firman Tuhan kita bersatu. Untuk makin firman Tuhan, nanti kalau ada yang mau bersaksi, kalau ada yang mau memberikan itu suatu untuk Kak Fitri bisa. Tapi kita tutup firman Tuhan dulu ya. Oke. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Kau mengajarkan kami Tuhan bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara, tapi yang kami bangun adalah kehidupan kami di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, khusus buat Kak Fitri, berkati Kak Fitri ya Tuhan, berkati keluarga, biar senantiasa mereka selalu dalam lindungan Tuhan, dalam penghiburan Tuhan. Mereka yang percaya kenyataan sempurna atas setiap kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu yang
Baik, shalom semuanya. Saya mewakili saudara dari khususnya orang Nias mengucapkan turut berduka cita atas kepergian ibu tercinta kita, dan di balik duka itu pastinya ada sukacita. Apalagi bentar lagi Kak Fitri akan diwisuda. Kak Fitri, kami memberikan semangat, kami selalu doakan, apalagi khususnya orang Nias tetap mendoakan buat Kak Fitri. Dan ada sedikit dari orang Nias. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita sudah kesempatan kepada saya pada saat ini. Kemarin-kemarin saya melihat kayak bapaknya kayak Karlina, Heber, saya mengikuti ibadah duka untuk terakhir kalinya kemarin. Saya duduk di belakang dan saya mendengarkan. Nah, dan sekarang saya yang berdiri depan ini melihat. Gimana ya? Oke, teman-teman, mama saya umurnya 49 tahun. Dia sakit udah lama, 2 tahun, tapi dia tetap sehat juga. Kayak sakit, sembuh gitu. Jadi kemarin tanggal 1 mama saya dipanggil oleh Tuhan, puji Tuhan, dan saya sedih juga. Paginya saya ditelepon oleh mama sendiri, dia masih sehat, tapi saya nggak angkat. Itu penyesalan paling berat sama saya, karena kata kakakku siang itu, mama telepon aku juga pagi itu 8:30, dia masih sehat, dia teleponan. Kalau mamaku telepon cuman tanya udah makan nak, gimana sehatnya di sana, terus kebaliknya bertanya kayak gitu, kayak mana mah di sana sehatnya, setiap hari kayak gitu sebelum dia meninggal. Itulah ke setiap komunikasi kami. Terus teman-teman, apa lagi ya? Mungkin yang belum merasakannya, ya itulah ya. Bagi yang udah merasakan mungkin udah merasakan. Dan kemarin sebelum dia pergi juga, dia berkata untuk datang ke wisuda saya. Dia datang ke wisuda saya, tetapi saya berkata sama mama, "Ma, aku nggak tahu ya kalau bisa, soalnya kondisi keuangan kita masih nggak baik-baik saja. Abang juga keluarga abang juga baru pulang kampung, jadi bagaimana lah itu." Terus dia bilang, "Ya udahlah, kita tunggu nanti kayak mana sama orang abang." Ya, aku nggak bisa jawab karena saya nggak punya duit kan untuk dia datang ke sini. Dia sebelum itu lagi dia jahit bajuku untuk wisuda. Udah kami telepon sebelum-sebelumnya. Pokoknya dia semangat karena anaknya mau diwisuda bentar lagi. Dan segala acara lah di bulan-bulan terakhir sudah terlaksana. Dia mendengar juga anaknya udah sebentar lagi mau diwisuda, jadi dia bahagia. Mungkin di saat itu dia pergi jam 2:38 tanggal 1 kemarin. Jadi buat teman-teman, itu satu pesanku untuk kalian, jangan mengabaikan telepon dari orang tua. Saya sebagai orang yang sudah mengalaminya, meskipun orang tua kita cuma
itu pada hari itu saya lagi nyuci, jadi aku nggak ngangkat. Jadi aku bilang ya udahlah nanti aja aku telepon. Tapi karena banyak kegiatan kayak udahlah nanti aja. Sampai siangnya saya dengar kabar mama sakit berat dan saya cuma bisa menangis. Dan Katison tanya tadi, kenapa Fitri bahagia sekali, nggak ada rasa yang kayak teman-teman yang lain kayak menangis. Saya tuh yang saya tanamkan dalam hati, saya memang sedih banget, tapi sedih itu jangan dibawa berlarut-larut, ya, berlarut-larut dalam kesedihan. Ya setiap orang pasti merasakan itu, dan kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Jadi saya sensi sekali kalau dengar soal mama, karena itu penyesalan saya dan saya belum bisa membahagiakannya. Ya itu. Terima kasih untuk semuanya, buat teman-teman yang sudah peduli dan yang sudah ada di tempat ini untuk acara penghiburan. Tetaplah semangat untuk kita. Terima kasih. Saatnya kita akan masuk dalam kata-kata penghiburan dari perangkatan. Jadi mulai dari semester 8 turun ke bawah ya. Setelah semester 8 lanjut dengan semester berikut dan dilanjutkan dengan semester 5, 3 dan 1. Dan terakhir sekaligus doa syafaat kepada Bapak Sama Pak Ibu. Jadi kepada kami semester 8 silakan. Salam semuanya. Salam Fitri. Saya mewakili dari semester akhir. Kami mungkin tidak banyak yang berada di sini karena banyak yang berada di luar. Hanya saya, Rodia Mece, dan juga Warman, dan juga Pak Juli yang ada di sini. Saya mau menyampaikan ini yang namanya ibadah penghiburan. Jadi kalau menurut saya ibadah penghiburan itu kita bukan membawa kesedihan lagi untuk saudara yang sedang berduka, tetapi kita menghibur biarlah Fitri terus tetap happy di tempat ini, juga terus semangat. Jadi bukan seperti apa katanya, saya cuma mau ingatkan seperti yang dibilang sama si Fitri tadi, bahwa ketika kita ditinggalkan sama seseorang, apalagi orang tua, bapak atau mama kita, pasti akan tidak akan ada yang senang ditinggal sama orang terdekat, apalagi orang tua. Pasti semuanya akan merasakan kesedihan dan juga semuanya pasti akan merasakan yang namanya nangis. Nah, tetapi satu hal yang pesan dari saya untuk kita semua, bahwa seperti yang dibilang sama Fitri tadi, bahwa jangan pernah mengabaikan orang tua ketika ditelepon atau ketika hanya menanyakan kabar saja. Terkadang ada beberapa dari kita mungkin risih ketika orang tua nelpon hanya sekedar nanya kabar, kayak apaan sih, kayak ada kerjaan gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang tidak berarti bagi mereka. Itu adalah suatu hal yang berarti bagi mereka untuk kita. Apalagi kalau orang tua itu yang nelpon. Itu kalau orang tua sudah nelpon itu pasti ada hal yang pengen mereka kabarin, atau ada hal yang pengen mereka sampaikan kepada kita. Berbeda dengan kita yang menelpon orang tua, pasti ada keinginan-keinginan yang mau kita minta kepada orang tua. Itu yang berbeda dari kita menelpon orang tua dan orang tua menelpon kita. Jadi pesan dari saya untuk kita semua yang masih ada orang tua, kita semua yang masih punya kerabat, saudara-saudara terdekat, biarlah kita tidak mengabaikan setiap saudara kita, orang tua kita dimanapun mereka berada, dan juga apapun keadaannya, biarlah Fitri di tempat ini juga terus tetap happy. Kemarin saya juga sempat kaget waktu siang saya mendapatkan kabar di grup kalau saudara Fitri meninggal, dan malamnya kita ketemu di chapel, tapi si Fitri kelihatan kayak senyum. Jadi saya
kaget juga, ih si Fitri bisa senyum ya, kuat banget gitu. Tapi saya melihat memang matanya berbeda, matanya habis selesai nangis, apa kayak orang udah menghabiskan air mata. Tapi di luar dari kamar dia tetap sukacita dan tetap tersenyum, bisa bercanda dengan teman-teman sekitarnya. Jadi untuk Fitri, biarlah kita terus tetap semangat sudah melayani Tuhan. Sekian dari saya, harus memberkati Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Jadi saya juga merasakan hal yang sama ya. Waktu saya juga masih SD, saya pernah kehilangan orang tua saya, bapak kandung saya sendiri. Nah, kalau merasa sakit memang benar sakit kalau orang tua tersayang tercinta pergi, mungkin kalinya udah merasakan geger yang bagi siapa orang tua yang sudah meninggal udah merasakan ya gimana sakitnya kepergian orang tua itu. Dan saya juga merasakan hal yang tersebut. Tapi di balik itu saya merasakan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan juga Kak Fitri. Bukti dan dari Tuhan juga Kak Fitri bisa lulus dari tempat ini akan menjalani hal yaitu wisuda nanti. Tapi kalau saya di posisi mungkin seperti Kak Fitri ini mungkin lebih sakit ya, karena di mana orang tua sudah mendengar anaknya akan wisuda, bahkan juga tiba-tiba meninggal. Itu mungkin kalau saya juga mungkin sudah sakit banget, karena orang tua pengen kita bahagia, bahkan kita juga menunjukkan membahagiakan orang tua, tapi orang tua tidak merasakan itu hal tersebut. Saya mewakili angkatan dari 27 dan juga semester 7. Kami turut berduka cita atas kepergian orang tercinta dari Kak Fitri. Kiranya tetap semangat, lulus dari sini tetap menjadi hamba Tuhan yang benar-benar taat Tuhan, terus mengenal pelayanan Tuhan. Kiranya kepergian orang tua itu bisa benar-benar menjadi perubahan buat Kak Fitri terus tetap taat Tuhan. Saya sih terima kasih. Salam baik kita semua. Sepatah dua kata dari kami semester 5. Mungkin kalau melihat kepribadian Kak Fitri kayaknya kita melihat gak perlu dihibur ya, karena bahagia. Tapi biasanya orang yang kelihatan ceria di luar, dalamnya rapuh. Jadi ada nanti satu momen di mana mungkin Kak Fitri butuh sosok ibu. Di situ betul-betul down, jadi butuh seseorang yang mengerti gitu kan. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan. Amin. Mungkin sekarang kita lihat happy, tapi ketika sudah berada di titik terendah itu, pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Jadi tetap semangat, positive thinking, dan andalkan Tuhan selalu dan semangat melayani. Demikian sepatah kata dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Maria. Halo semuanya.
disampaikan dari setiap angkatan tentunya, kata-kata belasungkawa atau penanggungan, berduka. Ya, mungkin tidak ada orang yang menginginkan namanya kehilangan. Jangankan kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan sesuatu pun yang kita punya itu menurut saya sesuatu hal yang kayak sakit, ya kan? Kalau akhir-akhir ini saya barusan kehilangan HP, tapi sekarang masih nesek gitu. Kok bisa? Gitu kan? Masih kepikiran seandainya masih bisa berandai-andai gitu kan. Seandainya HP saya tidak hilang, saya tidak lalai, saya tidak tertidur, mungkin seperti itu. Nah, mungkin hal yang sama juga dialami oleh Fitri yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Seandainya mama saya masih ada, mama saya telepon dan saya bisa bertemu, dan seandainya. Tapi hal itu adalah hal yang tidak bisa diulang. Tugas kita sekarang adalah tugas Fitri tentunya ikhlas dengan apa yang terjadi, ya kan? Mamanya sudah pergi, ikhlas, percaya dan yakin bahwa mamanya Fitri sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tugasnya sekarang adalah bagaimana dengan Fitri. Perjalanan ke depan masih panjang, perjalanan iman juga masih panjang, perjalanan masa depan masih panjang. Apa yang harus dilakukan? Bukan meratapi apa yang sudah hilang, tapi mensyukuri, menjalani, dan menerima apa yang ada pada kita, apa yang ada pada Fitri. Dan seperti yang sampaikan tadi, percayalah ketika Fitri berjalan di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memampukan Fitri untuk melewati semuanya itu. Kalau memang suatu kala pun Fitri merasakan bahwa hal itu akan muncul kembali, rasa kehilangan, rasa ketidakmampuan, itu adalah siasat iblis untuk menjatuhkan kita. Dan kembalilah dalam kasih Tuhan, dalam kaki Tuhan, dan berharap Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menolong. Amin. Kiranya setiap kata belasungkawa, kata duka, tulus penanggungan boleh menjadi kekuatan untuk Fitri dan keluarga yang ditinggalkan. Itu saja kata-kata penghiburan dari saya. Kita akan mengakhiri untuk ibadah penghiburan ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran. Kami terima kasih Tuhan buat malam hari ini dalam ibadah penghiburan kami. Kami tahu Roh Tuhan yang boleh bekerja dalam ibadah kami, dan Roh Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat Fitri yang kehilangan ibu terkasih. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kau jamah anak-Mu ini, Engkau urapi anak-Mu ini, Engkau berkati. Biarlah Roh Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupannya, sehingga Fitri boleh melihat
segala sesuatunya menurut cara pandang Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi Fitri. Kami percaya Tuhan setiap langkah, setiap apapun yang boleh dilakukan kerjakan masa depannya, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang pelihara dan Tuhan yang memberkati. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya dimanapun saat ini berada. Tuhan jagai serta lindungi, dan Tuhan cukupkan segala keperluan kebutuhan keluarga besarnya. Demikian juga Fitri Tuhan yang akan diwisuda di bulan ini pada tanggal 22. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang boleh menolong dia, memampukan Fitri untuk melewati hari-hari yang telah Tuhan percayakan. Dan Tuhan cukupkan segala keperluan kebutuhannya dalam acara wisuda. Bahkan setiap apapun Tuhan yang boleh direncanakan, Tuhan yang berkehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap kami hari ini yang boleh hadir. Kami percaya bahwa pertolongan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang senantiasa tinggal dalam hidup kami, dan kami boleh tunduk atas otoritas Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas, kami harus senantiasa melekat dalam kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Roh Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk semuanya. Ya, shalom. Yang satu duduk dulu deh. Saat dulu sejenak. Shalom bagi kita semua. Ya, pengumumannya ini mungkin besok pagi atau malam ini ya. Kemarin top grab drum yang dipakai untuk membakar sampah dikembalikan ke atas. Kalau tidak malam ini, besok mungkin dikoordinir sama Lakson dan Haikal berdua, malam ini atau besok drumnya dibalikin. Selanjutnya besok pagi seperti biasa jam 10 kita ada latihan core. Terus ini kan ada beberapa permintaan terkait untuk kegiatan yang akan berlangsung, akan demi harapannya bijak untuk menggunakan waktu. Jadi sebenarnya kalau dari kegiatan asrama kan gak terlalu padat sebenarnya. Jadi kalau untuk pagi kita paling jam 10 sampai jam 11. Kalau ada pun kerja praktis mungkin di jam 4 sampai jam 5. Itu malam pun jam 7 sampai jam 8. Harusnya langkah baiknya waktu untuk hal itu dihargai, ya. Jadi jangan sampai maksudnya ketika ada acara baru ada izin dan izin. Jadi kalau ada mau rapat untuk terkait wisuda, untuk tari-tari dan segala macamnya, mungkin bisa diambil waktu di jam 1 sampai selesai gitu loh. Dan menurut saya nggak mungkin kalau untuk acara tersebut rapat sampai 1, 2, 3 jam atau latihan sampai 3 jam, karena itu tidak akan maksimal gitu ya. Kalau memang dilakukan dengan serius. Kalau memang cuma ketawa ke TV terus latihan, ketawanya banyak, latihan setengah jam akan terkuras. Harapan saya seperti itu sih. Tapi memang kalau memang ada perubahan apa seperti apa bisa disampaikan. Itu ya harapan saya. Tadi karena ada beberapa Pak, boleh nggak, boleh nggak. Bukannya nggak boleh, boleh saja. Tapi harapan saya diambil waktu di luar hal itu. Dan berikutnya, cowok-cowok ketika tidak ada kegiatan baik pagi ataupun sore terkhusus di jam 8 sampai jam 5, minta tolong suaranya dikondisikan. Ya, jangan tertawa berlebihan. Cowok-cowok pun pagi-pagi sih, siang pun masih terjadi.
dan tempat tidur lantai 2 lompat kedengeran bergerak. Ya, harapannya saling mengingatkan ketika hal itu terjadi. Gitu. Terus besok malam ada ketemuan 1 jam atau mau sharing kamar? Jangan dulu. Nah, jangan dulu. Mau sharing kamar? Belum. Ya udah, kalau nggak sharing kamar berarti besok kita malam masih ada pertemuan. Saya spill aja. Berarti per kamar akan menyanyikan lagu yang sudah disampaikan Mazmur 91 dengan karaoke. Kalau nggak karaoke, akapela. Pilihannya cuma 2, menyanyikan Mazmur 91, karaoke atau akapela per kamar. Ya, per kamar. Itu aja. Makasih Pak. Ada pertanyaan? Ada pengumuman? Pak, ada pertanyaan nih Pak. Boleh. Nah, kalau latihan khusus untuk persiapan wisuda jam-jam 1, jam 2, apakah itu tidak mengganggu PT dan lain sebagainya? Kan kita butuh lagu diputar. Kalau saran saya sih kasih waktu di jam 8 sampai 9 aja, lebih tenang gitu. Oke. Itu dia tadi saya sampaikan. Kembali lagi ya. Waktu kita di asrama maksudnya yang disita itu, contohnya nih, pagi paling jam 10 sampai jam 11 kita latihan. Kalau ada kerja praktis paling jam 4 sampai jam 5. Kalau ada kegiatan malam jam 7 sampai jam 8. Itu doang yang maksudnya alangkah baiknya waktu ini dihargai dan diikuti. Di luar itu monggo. Jangan sampai kan waktu jam 10 Pak kami izinnya mau latihan. Habis itu jam 1 sampai 2, 3, 4 tidur gitu. Jadi alangkah baiknya dia ambil waktu dengan bijak. Kira-kira seperti itu. Kalau malam pun mau digunakan jam 7 bisa sampai jam 8. Kalian mau izin jam 8 sampai jam 11 kalau memang digunakan waktunya dengan baik, it's okay sebenarnya. Karena kita belum ada perkuliahan, harusnya masih lebih fleksibel untuk waktu. Ada lagi pertanyaan? Ya, cowok-cowok menahan diri supaya tidak keluar. Besok jam keluar putri yang keluar. Jadi kalau mau beli sesuatu titiplah kepada mereka. Itu saja. Semangat berjuang.